Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friska Amarwati dari kelas PAI 5D Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai memahami historisitas fikih. Yang pertama, historitas fikih. Al-Quran dan hadis dalam Islam menempati posisi sentral dalam kajian yang merupakan sumber peradaban. Kedua sumber Islam tersebut merupakan respon atas berbagai problem sosiokultural yang muncul pada kurun waktu tertentu. Islam diturunkan tidak hanya untuk komunitas masyarakat tertentu seperti komunitas Arab, Mekah, dan Madinah, melainkan untuk seluruh aspek kehidupan manusia, kapanpun dan dimanapun itu berada. Di Indonesia, Islam ditampilkan oleh penganutnya dengan beragam corak. Mereka semua menampilkan Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan beragam bentuk dan aneka pemahaman. Organisasi seperti Muhammadiyah dan NU, aliran Sunni dan Syiah, serta aliran teologi dan madhab fikih merupakan ancaman disintegrasi internal Islam di Indonesia. Di satu sisi, dan merupakan potensi kekuatan dan kekayaan pada sisi yang lain. Yang kedua, stagnasi tasrik Islam. Fikih merupakan produk kondisi sosio-historis karena fikih merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosiokultural. Karena itulah, fikih di suatu tempat belum tentu cocok di tempat yang lain, walaupun dalam waktu yang bersamaan, karena disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda pula. Faktor tempat, situasi, dan kondisi serta zaman merupakan variabel yang berpengaruh secara signifikan dalam mewarnai kelahiran fikih. Selain itu, faktor subjek, yaitu ulama fikih, menjadi penentu warna rekayasa fikih, termasuk afiliasi madhab fikih yang dianut. Variabel dan faktor tersebut sering terlupakan oleh manusia, umat muslim yang menerima warisan fikih. Seringkali fikih ditempatkan dan dijunjung tinggi melebihi Al-Quran dan Sunnah. Jika terjadi perselisihan yang berpotensi mengancam eksistensi ukhuwah, maka umat Islam harus membangun komunikasi di atas prinsip persaudaraan. Sebaiknya ditempuh dengan toleransi, yaitu mensinergikan antara akhlak dan fikih, karena fikih telah mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dalam bentuk ibadah, mengatur hubungan dengan orang lain, muamalah, serta dengan lingkungannya. Secara ideal, aturan-aturan formal fikih diekspresikan dengan nilai-nilainya, akhlak. Yang ketiga, fenomena fikih generasi awal. Sejak meninggalnya Nabi, terputus pula wahyu, sementara masalah terus bermunculan melingkupi kehidupan para sahabat. Bahkan, meninggalnya Nabi merupakan awal terjadinya perbedaan paham di kalangan sahabat. Pada masa sahabat, mereka harus merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Para sahabat merespon situasi yang ada dengan mengembangkan pemahaman fikih mereka, merujuk kepada nas-nas agama atau dengan menggunakan ra'yu melalui prosedur ijtihad mereka. Era tabi'in, masalah pun bertambah yang meminta adanya gerakan ijtihad dinamis. Meskipun ulama tabi'in berusaha merujuk kepada zaman Rasulullah dan sahabat, namun tuntutan ijtihad pun semakin mendesak. Dalam keadaan seperti itu, mereka terpaksa mengerahkan segenap potensi intelektualnya untuk menjawab persoalan berdasarkan otoritas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, fenomena fikih di masa pembentukan madhab. Sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah pembentukan hukum Islam, memandang bahwa madhab-madhab yang dibangun oleh para imam madhab lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa. Kepentingan politik diduga turut berpengaruh dalam memberi corak dan karakter fikih yang lahir dari mereka.
Imam madhab yang pertama yaitu Abu Hanifah. Nama lengkapnya Nu'man ibnu Sabit ibnu Zauti, dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah. Beliau belajar dari ulama tabi'in Ahmad ibnu Abi Sulaiman. Selain itu, ia belajar fikih dari Atha ibnu Robah dan Nafi Maula ibnu Umar. Imam yang kedua yaitu Imam Malik, dengan nama lengkapnya Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir. Nasabnya berakhir sampai Zu Asbah dari Yaman, yang dilahirkan pada tahun 93 Hijriah. Ia berguru kepada ulama Madinah dan pertama kalinya ia belajar dari Abdullah Rahman ibnu Hurmuz. Imam yang ketiga yaitu Al-Imam Al-Syafi'i, yang nama lengkapnya ialah Abdullah ibnu Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi'i Al-Syafi'i Al-Mutalibi. Ia dilahirkan di Buzah tahun 150 Hijriah. Imam keempat yaitu Ahmad ibnu Hanbal. Ia dengan nama lengkapnya Ahmad ibnu Hanbal ibnu Hilal Al-Dahili Al-Syaibani Al-Maruzi Al-Baghdadi. Ia dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Yang kelima yaitu ketika pintu ijtihad tertutup. Penyebab keterhentian perkembangan kajian fikih adalah masa kodifikasi. Di satu sisi, masa kodifikasi merupakan upaya untuk menyimpan hasanah ilmu para ulama. Tetapi di sisi lain, menjadi penyebab ulama berikutnya merasa cukup dengan apa yang telah tersedia. Pada masa itu, berkembang tradisi diskusi madhab antara madhab satu dengan yang lainnya yang saling menyerang. Tertutupnya pintu ijtihad itu tidak menutup seluruh pintu ijtihad itu sendiri. Pintu ijtihad yang tertutup yaitu ijtihad mutlak, dan yang masih terbuka yaitu pintu ijtihad fi al-madhab. Hal ini terjadi karena akibat dari kekuasaan dan fanatisme. Ijtihad dalam bingkai madhab tertentu terus berkembang dengan menggunakan metode ijtihad imam madhabnya. Jika ditilik mengenai korelasi antara situasi politik dengan lahirnya fatwa, itu terdapat hubungan yang erat. Para imam madhab yang bertahan pengaruh madhabnya hingga kini adalah karena dukungan politik penguasa. Sebaliknya, ulama yang berseberangan dengan kepentingan penguasa politik itu tidak bertahan karena fatwa dan madhab tanpa dukungan politik, apalagi menjadi oposisi, beberapa kebijakan dianggap sebagai ancaman. Yang keenam yaitu mengembangkan ijtihad independen. Akhir-akhir ini muncul kegelisahan intelektual tentang urgensi dan utilitas usul fikih dalam diskursus keislaman. Kegelisahan tersebut diekspresikan dalam sebuah kecemasan bahwa ternyata usul fikih hingga saat ini masih sangat kaku dalam menghadapi dan menyapa konteks peradaban kekinian. Dalam merespon hal tersebut, Hasan Hanfi melihat sebuah keharusan untuk melihat 3 dimensi masa dalam upaya pengembangan fikih seiring peradaban manusia. Yang pertama, masa lampau. Yang kedua adalah masa esok, dan yang ketiga adalah masa sekarang. Belakangan ini memang terdapat kegelisahan intelektual muslim melihat fenomena umat Islam yang demikian ketat dalam mengamalkan madhabnya dan tidak segan untuk menyerang penganut madhab lain. Akibatnya, pengamalan ajaran agama didasarkan pada fanatisme terhadap madhab. Pentingnya sebuah rekonstruksi epistemologi usul fikih dalam rangka menerjemahkan Islam menjadi
sesuai dengan konteks zaman dan milieu. Dengan begitu, Islam akan menjadi rahmatan lil alamin dan tidak menjadi sumber pertengkaran dalam jeratan fanatisme madhab. Penggalian fikih dengan melepaskan dari bias-bias politik atau sentimen madhab dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utamanya merupakan sebuah keharusan. Yang ketujuh, Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Umat Islam Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan heterogen dalam hal agama, kepercayaan, suku, ras, etnik, adat istiadat, dan budaya. Secara internal, umat Islam mempunyai beberapa ormas, madhab, dan organisasi, sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi dalam mengambil kebijakan. Akibat masa penguasa di masa lalu telah mewariskan fanatisme yang kuat, sehingga terkadang pandangan ulama pendiri madhab di masa lalu dianggap telah mencukupi. Akibatnya, semangat mengkaji teks Al-Quran dan Al-Sunnah menurun. Yang ke-9, kearifan menyikapi perbedaan. Masyarakat Islam Indonesia juga merupakan masyarakat yang multi madhab, baik secara teologis maupun secara fikih. Fakta ini menuntut adanya produk atau respon fikih yang relevan dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk, khususnya kemajemukan internal umat Islam. Rumusan fikih yang lahir diharapkan lebih akomodatif dan toleran terhadap fakta keragaman tersebut, dengan prinsip bersatu pada hal-hal yang disepakati dan toleran terhadap hal-hal yang tidak disepakati atau perbedaan, khususnya menyangkut ajaran-ajaran Islam bersifat furu'iyat. Yang ke-9, urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Ulama dan cendekiawan Muslim, khususnya perguruan tinggi dan sarjana Muslim, harus berupaya mengungkap berbagai bentuk warisan intelektual dari ulama dalam persoalan fikih terhadap generasi belakangan ini. Hal ini tidak semata-mata karena kuatnya doktrin fikih di masa lalu, melainkan juga karena kreasi intelektual yang kritis kurang terbangun belakangan ini akibat berbagai ketelenaan. Kuatnya umat Islam bermadhab kepada produk fikih sehingga mengakibatkan melemahnya bermadhab secara metodologis melalui pengkajian dan pengembangan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.